Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 24 Agustus 2025 dengan judul Dicium oleh Pangeran Alam Semesta. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Hai orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Mari kita ikuti penjelasannya. Itu adalah saat yang paling menyedihkan dalam hidup saya. Putri saya yang berusia 17 tahun dalam keadaan koma akibat kecelakaan, dan keluarga kami tidak dapat berkomunikasi dengannya. Rasanya seperti Becky berada di negara yang jauh tanpa kemampuan untuk mengirim pesan. Apakah dia akan bangun? Dan jika dia bangun, apakah dia akan bangun dalam keadaan yang baik-baik saja? Namun kami menemukan kegembiraan dalam tragedi yang kami alami. Anda mungkin bertanya apa yang bisa membuat kami bahagia dengan keadaan kami. Ya, dia masih hidup dan kami mendapat cinta dan dukungan dari keluarga serta teman-teman. Dan kami memiliki Tuhan. Selain itu, Tuhan lebih mencintainya daripada kami. Yesus telah berjanji bahwa Dia akan segera datang dan menjadikan segala sesuatu baru. Jika Becky tidak pernah membaik dalam kehidupan ini, kami tahu bahwa Dia akan memulihkannya pada saat kedatangannya yang kedua kali. Kami bisa saja marah atau merasa getir, tetapi perasaan-perasaan itu tetap saja akan menyebabkan kerusakan pada tubuh kami. Ada bahan kimia yang dilepaskan saat kita tersenyum atau tertawa. Endorfin ini memandikan otak dan memberi kita perasaan sejahtera. Jika kita marah atau depresi, kita menghabiskan zat kimia yang baik itu. Sungguh benar bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Apakah Anda ingat kisah dalam Kisah Para Rasul 16 tentang nyanyian Paulus dan Silas dalam penjara? Mereka dicambuk dan dimasukkan ke dalam sel dengan kaki dirantai. Namun mereka dapat menyanyikan pujian bagi Tuhan. Oleh karena itu, keluarga saya memilih untuk bergembira di saat kami berada dalam kesulitan. Oh, iya, saya memang menitikan air mata. Tetapi saya juga berusaha menemukan hal-hal yang lucu. Oleh karena putri saya telah dicukur seluruh rambutnya karena operasi otak. Kami memanggilnya G.I. Jen. Saya memanggilnya putri tidur. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan seorang pangeran tampan untuk menciumnya dan membangunkannya. Pangeran alam semesta memang menciumnya.
Becky sepenuhnya dikembalikan kepada kami beberapa bulan kemudian, dan kami sekarang menyanyikan lagu kemenangan. Ada banyak masalah di dunia saat ini, namun tetap ada sukacita yang bisa kita nikmati dalam keadaan apapun. Jika seandainya pun Anda mempunyai kesulitan dan tidak mampu menyanyikan lagu kemenangan di bumi ini, ingatlah bahwa kita akan memiliki ribuan tahun kekekalan untuk menyanyikan semua lagu pujian dan kemenangan kepada Pangeran Yesus Kristus. Jika hidup tanpa sedikit suram, ingatlah bahwa Anda juga pernah dicium oleh Pangeran alam semesta. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.